tadi sampaikan tadi sama Mariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan, saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Penganiayaan juga? Tidak ada. Tidak ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depan SB11. Lagi ngapain udah tadi? Lagi ngantor motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung dipukul aja, langsung dimasukin di mobil, Pak. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul. Terus Apa mereka bilang apa? bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang nangkap siapa? Masih Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Baju kemeja. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa, Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin, Pak. Kenapa Aib dan Dede tidak dihadirkan di persidangan, Mbak? Saya sudah tanyakan itu adalah permintaan mereka berdua karena mereka takut. Tadinya mereka menjelaskan itu karena ditanya apakah melihat ada kecelakaan di sini, motornya ini, begitu dia lihat, oh enggak, saya enggak ada kecelakaan di sini. Tapi yang ada waktu itu motor ini kan dikejar-kejar gitu, dia ceritain. Terus siapa yang kejar? Apakah kenal? Oh ya, teman yang pernah duduk dulu, saya tahu orangnya nih. Nah, akhirnya nanti kalau mereka datang hubungi saya, itu jam 2, jam 4, 2 jam kemudian tuh anak-anaknya dari situ akhirnya diamankan. Tapi bukan Pak Rudiana sendiri, tapi satu tim 8 orang itu langsung diamankan dan diserahkan kepada Kasat Reskrim. Aduh, pakai senjata aku guys, udah mulai emosi aku. Mengamankan loh, bahasanya mengamankan aturnya dalam posisi harus aman dong. Lo mengamankan, tapi mereka setelah diamankan, bahasa yang lo pilih bodoh-bodoh lo, bangke. Masih emosi saat ini guys, ketika mendengar dikencingi, ada di tetes darah ininya ya Tuhan. Lo bilang apa? Mengamankan? Bacot mengamankan. Menangkap namanya itu. Mengamankan kok dianiaya sampai dikencing nih, bangke, bangsat. Udah aku bilang hewan aja, anjing ya, nggak layak untuk dikasih kencing. Ini manusia loh, manusia. 15 menit aja itu hasil pemeriksaan dari Propam, eksistensi dari Irwasum, Propam, Kompolnas, yaitu diperiksa dan juga termasuk pihak yang menyatakan kecelakaan pun sudah diberi sanksi. Dan kemudian juga yang bagian tahanan yang tidak mengamankan orang-orang itu kena pukulan, itu juga sudah diberi sanksi oleh tim eksistensi dari Mabes Polri. Nah kemudian apa sanksinya? Apa sanksinya? Bagi aku sanksinya itu bukan hanya penurunan pangkat, harus dipecat. Sanksi, entah apa sanksinya? Tanyakan pada Aib, kenapa kamu apakah benar ada instruksi untuk ini? Aib sama Rudiana ini tidak pernah ketemu, tidak ketemu lagi ya, udah lama. Justru dia ke saya, ke pihak Perhaki ini, dan kemudian Rudiana tidak tahu kalau saya sudah memegang Aib. Saya bilang, kenapa? Apa betul kamu diarahkan itu? Enggak, Bu. Kami kan, dia bilang khusus untuk Aib, dia kan pendatang ya di Cirebon itu. Dia nggak nyangka kalau ternyata 2 orang yang dikejar itu ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia setelah itu ya. Setelah mereka diamankan dia baru tahu. Nah tadinya mereka nggak mau memberi kesaksian karena takut. Karena setelah diberikan dispensasi, disumpah
ya kamu nggak usah hadir lah kalau memang kamu takut. Dua-duanya takut. Tapi kalau Jadi misalnya, bukan- iya baik. Tapi Dan kalau itu dalam hukum acara itu di legal itu, bukan berarti disembunyikan dan semua. Banyak sekali orang melihat pembunuhan, perampokan. Banyak yang orang tidak bersedia menjadi saksi karena takut. Apalagi masalah-masalah narkoba. Anda bisa tahu. Ya kalau takut, ya berarti kesaksiannya nggak dipakai dong. Masalahnya ini kesaksiannya dipakai. Takut bacot, takut. Bahwa narkoba tuh semua penangkapannya polisi. Orang-orang awam tuh nggak berani, dan itu membahayakan kejiwaan mereka, jiwa mereka ya, bukan kejiwaan. Nah, karena itulah ini, karena dia tahu bahwa ini adalah pembunuhan, dia nggak mau berhadapan dengan para terdakwa itu yang dia pernah tunjuk ya. Itu jadi itu alasan keselamatan, Mbak. Ibtu Rudiana pun mengatakan penangkapan 7 terpidana bukanlah hasil karangannya atau salah tangkap, melainkan berdasarkan kesaksian Aep yang kemudian dikembangkan oleh penyidik. Padahal menurut kesaksian dari Dede dan Liga Akbar, mereka katakan jika keterangan yang tertuang dalam BAP adalah merupakan arahan dari Ibtu Rudiana. Diperkuat lagi adanya pengakuan penyiksaan sadis dari saksi Renaldi. Renaldi mengungkap jika para terpidana mendapat penyiksaan kejam dari oknum polisi, termasuk salah satunya Ibtu Rudiana. Namun Rudiana berusaha mengeles, menurutnya tidak ada tindakan penganiayaan saat menyerahkan para terpidana kepada penyidik. Padahal sudah jelas ada beberapa korban penyiksaan memberikan pengakuan jika pihaknya mendapat penyiksaan. Parahnya lagi hingga dipaksa minum air kencing. Hal ini disampaikan oleh saksi Renaldi saat menjadi saksi dalam persidangan Sakatatal sebelumnya. Bahkan suasana ruang sidang banjir tangis kalau mendengar keterangan penyiksaan dari Renaldi tersebut. Makanya mau ngaku? Tidak ada. Dapat tidak ada. Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa? Posisi masih itu kami potong dokumentasinya. Itu kan para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Sepanjang itu tidak ada penyiksaan. Ketika kalian mengalami penyiksaan, iya Pak. Siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, saya, Saka, ya semuanya Pak. Semua bulan-bulan aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Di berapa kali Sakatatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Pukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot Pak itu tuh. Sudah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang saya tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinyumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal eger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau basuh saya, itu yang ngerebut saya Pak. Itu orangnya. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di Donato Pak. Saya udah ngerasain ya di Donato 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30 saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas semua itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Saya bukan maling, itu mobil Pak, bukan
kembali bukan